Pak, maaf belum semua kok, sudah di-record, Pak.
Oke, kita pelajaran hari ini kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Kita buka dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Eh, Hari ini ternyata Bapak praktisi tidak bisa hadir karena beliau kelihatannya juga kurang enak badan. Pertama, kedua juga banyak kesibukan hari ini. Mungkin minggu depan ternyata. Oke, sebelum kita mulai seperti biasa, kita melakukan presensi ya. Dibuka semua kamera. Oke, satu, dua, tiga. Oke. Oke, sambil mendengarkan, bisa kamu tutup, bisa kamu buka kamera. Paling enggak persiapan hari ini kemarin yang mungkin tidak ikut mata kuliah hari Jumat. Paling enggak persiapan kemarin itu ada materi untuk UTS ya, minggu depan UTS. UTS soalnya mungkin baru saya share hari Senin. Sebenarnya kemarin itu Pak Dian juga ragu-ragu dalam hal UTS-nya itu pakai soalnya di e-learning atau yang ada di validasinya Buka Prodi. Tapi sampai hari ini ternyata belum ada istilah perbaikan, mungkin berarti ya apa namanya kita menggunakan dari yang divalidasi. Tapi untuk itu kemarin kamu bisa dengan teman-temanmu untuk apa namanya melihat rekaman atau mungkin informasi-informasi download di grup materi-materi yang harus kamu pelajari untuk UTS ya. Dan itu bisa kamu dengan teman-temanmu. Oke. Untuk selanjutnya mungkin yang e-learningnya pelayanan sektor publik sudah dicek semuanya kah? Adakah yang belum masuk di e-learning? Nah, kalau belum masuk, seperti kemarin mesti saya ajukan untuk segera mengirimkan ya, mengirimkan apa namanya WA-nya siapa saja yang bisa masuk, yang sudah yang belum masuk ya. Oke, saya bukakan e-learning. Bentar ya, ada.
Maaf ya, ada iklan lewat. Aduh, kita lihat learning lagi ya. Ini hari ini pertemuan ke-7 ya. Yang kemarin ke-7 kebijakan sektor publik sama apa teknik penyusunan keuangan mungkin baru nanti agak sorenan Pak Dian upload kemarin terus. Ini ada soal UTS ya. Nunggu Pak Dian mengerjakannya. Walaupun kamu boleh lihat, tapi mungkin yang ada di Buka Prodi. Nah, ini ternyata pertemuan ke-7 kalau tidak ada praktisi, Bapak praktisi, kita membahas tentang prinsip-prinsip pelayanan publik. Ini ada Kemenpan kemarin nomor 2003 bahwa prinsip pelayanan publik harus memenuhi 5 hal ini. Yang pertama adalah harus sederhana. Jadi sederhana itu tidak bulat lah. Seperti yang Pak praktisi kemarin lihat, bagaimana orang masuk tidak usah apa harus ke bagian. Kalau dulu harus ke kantor masing-masing, misalnya kantor A, bagian perizinan dengan kantor informasi itu berbeda letaknya. Dengan adanya mall pelayanan publik, akhirnya menjadi lebih sederhana. Tidak usah terlalu banyak bawa, tidak terlalu usah terlalu ribet membawa berkas-berkas yang harus dilengkapi. Ya, sederhana. Yang kedua kejelasan. Dalam hal kejelasan itu mencakup hal persyaratan teknisnya dan administratif pelayanan publik. Teknisnya bagaimana, administratifnya bagaimana. Teknis itu misalnya ada 5 langkah. Nah, langkah pertama harus punya izin. Nah, izin bagian perizinan. Kedua, administratif perizinan apa? Misalnya HO, macam-macam lah seperti itu. Setelah perizinan ada, misalnya nanti perpajakan. Nah, seperti itu. Jadi jelasnya seperti itu. 5 langkah itu ini yang harus dilalui syaratannya. Kedua, kejelasan siapa yang ngurus, siapa yang bertanggung jawab. Misalnya masih di bagian perizinan ya, kepala perizinannya itu tidak misalnya Badan Pertanahan. Jadi, oh bagian pejabat pejabat yang bagian perizinan misalnya. Jadi jelas. Yang ketiga adalah rincian biaya. Seperti kemarin kita lihat di Bapak Praktisi kemarin, bahwa pelayanan publik di Indonesia, pemerintah sekarang, bahwa jelasan biayanya 0 rupiah. Nah, itu jadi jelas. Jadi nggak bingung harus cari bawa uang banyak mau ngurusi sesuatu. Paling bawa uang parkir misalnya. Nah, itu paling. Jadi biaya pelayanannya jelas. Kepastian waktu. Kapan ini selesai? Nah, nanti dengan menggunakan teknologi, oh ternyata 2-3 hari lagi selesai. Pastian waktu. Berarti misalnya datang Senin, hari Rabu sudah selesai. Ada pastian waktu. Waktu yang harus diselesaikan, ditentukan. Kalau kita lihat di Samsat, kalau saya biasanya lihatnya kalau di Mall Pelayanan Publik Kota Mojokerto itu langsung ya. Misalnya bagian kalau Pak Dian itu di Mall Pelayanan Publik Kota Mojokerto itu apa? Waktu ngurus taspen orang tuanya itu langsung di situ. Misalnya ada yang perlu dibayar, langsung pakai laptopnya, titik, selesai, tinggal nunggu rekening masuk. Tapi yang selanjutnya yang sering kita sering lihat adalah di Samsat ya, di Samsat Tugu Adipura itu ada di situ waktu. Misalnya masukkan berkas 5 menit, validasi 5 menit, terus bayar 5 menit, berarti 15 menit bisa selesai. Terus apa ya, pencetakan 5 menit, pencetakan misalnya Pak nomor, itu 20 menit, sampai 30 menit sudah selesai. Apalagi kalau di Samsat drive-thru, pokoknya antrian satu ya dia langsung selesai. Waktunya 1 jam selesai. Ya. Yang ketiga, yang keempat adalah akurasi. Akurasi itu berarti sudah misalnya
dapat diterima dengan benar, tepat, dan sah. Misalnya STNK, BPKB, sudah ada jumlah pajaknya yang harus dibayar, sudah ada apa namanya rinciannya, pejabat yang bertanggung jawab, tanda tangannya, dan sah. Nah, misalnya ada kelihatan toh yang sah atau enggak itu misalnya cetakannya bagus, keamanan termasuk memberikan rasa aman dan kepastian hukum. Kalau sudah bayar pajak 1 tahun, misalnya dia nggak akan ditagih lagi di tengah-tengah pajaknya. Nah, seperti itu makanya dia apa namanya ya 1 tahun sudah 1 tahun bayar lagi. Misalnya sekarang bulan November, nanti bayar pajaknya bulan November lagi. Apa namanya keamanan, kepastian. Yang selanjutnya ada tanggung jawab. Nah, pimpinan penyelenggara atau yang ditunjuk bertanggung jawab menyelesaikan keluhan persoalan dalam pelaksanaan pelayanan publik. Jadi siapa yang bertanggung jawab? Nah, kalau Samsat kepalanya siapa? Misalnya kalau perusahaan yang sudah mendapat ISO ya, semacam ya akreditasi, di situ ada langsung ditanggung jawabkan. Misalnya pelayanan kurang memuaskan, hubungi kepalanya ini, ketuanya ini. Tanggung jawabnya ini nomor HP-nya jelas, terpampang dengan jelas. Nah, pada siapa? Jadi kalau Unim katanya dapat ISO 9000, harus ada di situ yang penanggung jawab siapa? Teleponnya siapa? Benarkah dapat ISO 9000? Ada nggak di situ papan namanya Unim misalnya ISO 9000? Nah, kalau saya lihat yang sudah seperti itu ada, misalnya di Samsat ada. Penanggung jawabnya siapa ini? Rumah sakit umum. Kalau di Bojonegoro, misalnya siapa yang tahu jawab ini? Oh ini, kemarin saya ke rumah sakit yang ada di mana ya? Kalau di Sakinah itu ada, tapi cuma lupa aja. Kalau yang di sini di Bojonegoro ada. Mana kurang memuaskan, ada fotonya, hubungi ini seperti. Nah, seperti itu harus diketahui. Oke, ini berarti kita lihat lagi prinsip-prinsip pelayanan publik. Maaf ya, ada jeda iklan. Sebentar. Emangnya di televisi aja yang ada iklannya, di sini nggak ada iklannya. Oke, tadi apa prinsip-prinsip? Hmm, apa tadi? Prinsip-prinsip pelayanan publik ya. Nah, ini kamu bisa nanti cari di e-learningnya ada beberapa tambahan selain sederhana, kejelasan, kepastian waktu. Nanti juga ada yang namanya eh, keterbukaan, transparansi. Ada nggak tadi? Kejelasan, kepastian waktu, akurasi. Nggak? Jadi terbuka dan transparan ya. Transparan ada yang kemarin tadi.
Transparansi, sederhanaan, kepastian waktu, akurasi, keamanan, transparansi dalam arti informasi mengenai proses. Misalnya untuk ngurus tadi prosesnya seperti ini. Berkasnya berapa? 4 berkas harus disiapkan. Kalau kurang, itu bisa di sebelahnya. Prinsip-prinsip pelayanan publik. Jadi harus mudah dan harus harus mudah diakses oleh masyarakat. Makanya ketika di sini ada baliho misalnya, baliho pelayanan publik. Nah, ini kemarin yang mungkin sama dengan ketika kita sama Bapak praktisi ini di mana ya? Di Bandung ini ya. Nah, ini ada zona integritas. Besok kalau Pak praktisi ada, kita tagih hal-hal seperti ini. Segala bentuk pungli dan gratifikasi dilarang. Jangan gunakan calo. Nah, ini bagi pengunjung pelayanan publik di Kabupaten Bandung ya. Badung, Badung itu Badung apa Bandung ya? Badung itu Bali sana, Badung. Badung ya, ini berarti Bali, ada di Bali. Nah, ini berbagai macam pelayanan publik, rumah sakit umum daerah, contoh-contoh Balio pelayanan. Loh, mana ya kok hilang? Kami tolak pungli misalnya. Nah, seperti itu ada. Kelihatan nggak ya? Oh ya ada ya. Nah, ini pelayanan publik, ada pengunjung poliklinik, radiologi jam segini sampai jam segini. Nah, seperti ini yang ada. Ini loh, tadi butuh informasi, ada orangnya ya, ada nomor HP-nya. Jadi kalau dia sudah keterbukaan, ya seperti itu. Kalau universitas kita ingin menjadi universitas yang unggul, ya harus terbuka seperti ini. Hubungi siapa kalau nggak ke yang harus mau mendengarkan misalnya orangnya jenenge orang curhat ya. Nah, tapi kemarin ada 2 ya. Cur menghubungi nomor tertentu itu karena hanya curhatan, tidak mengganggu, tidak berhubungan dengan nyawa, dengan produk, dengan satunya berhubungan dengan nyawa. Nah, seperti ini. Jadi ya, mudah, cepat, dan setara. Jadi kalau kampusmu ini menjadi akreditasi, ayo harus seperti ini. Siapa yang misalnya dosennya mau curhat, ada yang belum dapat bayaran misalnya, ya harus mau, misalnya dicurhati. Jangan terus dijelek-jelekan misalnya. Oh, mahasiswanya kamu mau curhat, Pak, saya tuh kuliah tapi kok dapat nilai C misalnya. Nah, ada apa? Oh, sistemnya salah, error. Nah, ini ada seperti ini. Harus seperti ini. Ini contoh rumah sakit. Satu siap membantu. Siapa ini? Pak Anggi, Pak Putri, Bu Putri. Nah, itu contoh pelayanan publik yang harus transparansi. Ini contohnya rumah sakit umum daerah. Ada, loh ini ada orangnya, Gubernur NTB. Seperti itu, pojok informasi, image-nya. Jadi, terbukaan, transparansi. Selamat datang di mall pelayanan publik. Jadi, kemarin kalau kita kan lihat di Magetan saja ya. Ini kalau di kota-kota lain ya seperti ini loh. Kota Pekanbaru, SCM, Salam Cerdas Melayani. Ini misalnya syarat pemberian remisi. Oh, ada tata caranya, maksudnya ada alurnya. Ini pojok informasi masyarakat, alur proses pengusulan asimilasi narapidana. Nah, jadi kalau kemarin kita hanya mungkin di daerah Magetan, tapi ini di daerah lain. Jadi prinsip-prinsipnya seperti ini. Alur proses cuti, cutinya ini untuk penjaga dalam hal ini apa namanya? Penjaga informasi masyarakat, cuti biasa atau mungkin cuti bagi apa namanya
itu loh, maksudnya tahanan, tak tahu ya, memang harus tanya. Oh, layanan pengaduan ada, harus jelas nomor HP-nya. Mengadu ke sini. Namanya pengadu itu memang harus jelas, namanya siapa, yang diajukan juga jelas. Ya harus mau menerima aduan yang mungkin kurang mengenakan. Layanan kesehatan, inilah pelap Medan, Kecamatan Medan, Labuan, Deli Serdang. Ini ini ada alurnya, alur layanan kunjungan, keluar ruang kunjungan. Oh, ada seperti ini. Pelayanan gratis. Nah, itu termasuk dari apa tadi? Unsur pelayanan publik. Jadi tadi apa? Transparan. Bentar. Isi pelayanan publik. Keterbukaan. Terus ada akuntabilitas. Akuntabilitas terhadap hasil yang capai dan dana yang digunakan. Mereka harus dapat dipertanggungjawabkan atas kinerja mereka yang berkepentingan. Akuntabilitas. Waduh. Nah, ini misalnya pelayanan gratis. Nah, itu seperti itu contohnya ya. Masangan banner-banner di sini. Ayo sampaikan pertanyaan, aspirasi, kritik, pengaduan Anda melalui ini. Hmm. Seperti ini, pelayanan publik harus seperti itu. Ini contoh di daerah lain ya. Kebersihan, ketertiban, lingkungan kita. Wali Kota Cirebon, dia harus tahu cara Home Care Public Safety Center. Nah, 119. Kemarin kalau Pak praktisi kita 112 ya. Ini pertanyaan, aspirasi, pengaduan 1708. Wajib belajar 12 tahun. Lamun beli sekin kapan maning. Ya, wis artekno dhewe. Laporan realisasi APBD desa. Desa Joho itu melayani dengan sikap. Ini contoh-contoh baliho pelayanan publik. Tinggal kamu contoh di print. Nah, ini kanal pengaduan dan informasi RSUD Provinsi NTB. Website media sosial. Stop share. Itu apa tadi? Pelayanan publik ya. Berhubungan dengan pendanaan. Jadi harus akuntabilitas. Pokoknya naik kamu hubungannya dengan akuntabilitas sih pokoknya duit-duit. Nah, cuan-cuan itu akuntabilitas ya. Responsif. Ada responsif, jadi harus cepat dan tanggap terhadap kebutuhan dan harapan masyarakat. Hal ini melibatkan kemampuan untuk memproses perubahan, eh, tanggapan, kebutuhan dan harapan masyarakat. Ini melibatkan kemampuan untuk merespon perubahan dan memberikan solusi terbaik dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Nah, dalam tempo sesingkat-singkatnya harus. Nah, makanya tadi ketika ketika baliho ini benar Anda tidak puas pelayanan, Anda pungli lapor ke ini langsung. Layanan polisi 24 jam. Ada ini berarti polisinya melakukan keterbukaan publik SKPT ini bagian Pak Polisi misalnya ada gambarnya. Oh, ini tolak gratifikasi. Kalau kita kadang kan palingnya bayar di sini. Nah, itu memang harus kita berantas karena Pak Polisi ya sudah dibayari oleh negara, jadi tidak boleh menerima gratifikasi lagi. Beda dengan polisi polisi cepat ya, polisi jalan raya itu. Kasihan kalau nggak dikasih, nggak diseberangkan. Nah, ini polisi sungguhan. Ayo kerja kami pasti. Jakarta, Mojokerto, Kabupaten Mojokerto ada nggak ya? Ini Geraha Majat Dama.
apalagi dalam rangka ucapan Akta Integritas Netralitas ASN Pemilu 2024 itu kabupaten pelayanan publik pengadilan agama ada terpadu sidang keliling isbat nikah. Oh, bagi mereka yang cerai-cerai itu nggak usah ke anu mungkin ada mobil kelilingnya tuh gimana ini? Nah, saya jangan cerai ya orang. Ayo aktivasi identitas pertunjukan digital. Nah, kemarin sudah disinggung sama Bapak praktisi. Ayo, kamu sudah punya nggak KTP digital? Katanya anak generasi X, bukan milenial lagi loh, bukan X ya, generasi Z. Nah, hal seperti ini harus mulai dilihat. Nah, ini serah terima jabatan Kepalaman Mojokerto. Mojokerto satu ini jadi Mas satu ya Suko depannya rumah Pak Dian sana. Bukan itu, balihonya nggak ada ya. Loh, ini ada jangan pilih istri koruptor, Peterangan Jombang agar tidak tercipta koruptor baru. Padahal yang jadi anu biasanya suami ya, yang jadi DPR. Sebenarnya juga harus jangan pilih suami koruptor, ya kok istri koruptor ini. Ya, mungkin apa bupatinya cewek mungkin. Nah, ini malah pelayan publik ya, gambarnya seperti ini. MPP Gajah Mada. Kemarin termasuk kabar baiknya yang sudah siap itu salah satunya Kabupaten Mojokerto ya, Kabupaten atau Kota Mojokerto untuk 112 dari berapa puluh kabupaten kemarin. Tapi ada yang apa namanya ini kepemimpinan yang ITA ini, oh ini di kota ya, Kota Mojokerto. Ada yang protes. Ayo dulur segera memanfaatkan penghapusan sanksi administratif sampai Desember 2020. Ikbar, Ikvina, Bar itu dulu waktu pilihan. Oh, ntar ya ada iklan lagi. Iya. Dah ya iklannya tadi. Bentar ya guys. Pastian waktu, terus apa lagi tadi? Oh, aduh. Ada akuntabilitas, ada responsif, ada partisipasi masyarakat. Jadi masyarakat itu harus dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan terkait pelayanan publik. Partisipasi ini dapat melibatkan perwakilan masyarakat dalam perencanaan pelaksanaan dan evaluasi pelayanan. Partisipasi masyarakat perlu. Oh, nek bayar PBB seperti ini, moro-moro misalnya tidak pernah konsultasi, PBB-nya bayarnya jutaan, misalnya. Itu harus partisipasi masyarakat di, di apa namanya, diikut sertakan. Keadilan dan kesetaraan, fairness dan equity. Pelayanan publik harus disediakan secara adil dan setara kepada seluruh lapisan masyarakat tanpa diskriminasi. Misalnya untuk kaum difabel dengan norma sama. Kalau perlu itu kalau ada jalannya sendiri, ada liftnya sendiri. Kalau di tempat-tempat anu, oh ini atau mungkin bukan difabel ya, ada orang yang namanya orang tua. Orang tua itu disuruh naik tangga gitu ya bisa jatuh malah. Nah, dikasih tangga berjalan.
Atau mungkin bukan tangga berjalan seperti di mall. Mall berjalan di mana ya di Mojokerto ya? Misalnya di apa namanya? Langsung ada liftnya seperti di Sunrise Mall itu ya. Itu untuk orang-orang yang orang tua, mungkin difabel. Jadi tidak hanya orang yang normal saja, di setara, siapa boleh. Bahkan kalau yang mungkin orang-orang tua apa itu dibantu. Oke Pak, Bapak di sini aja, nggak usah keliling cari fotokopi. Masuk di situ. Jadi setara siapapun dilayani dengan baik dan tidak bayar. Jadi namanya akuntabilitas. Selanjutnya ada efisiensi. Pelayanan publik harus dijalankan dengan cara yang paling efisiensi dan efektif. Kemarin sudah dijelaskan toh sama Pak Praktisi, efisien dan efektif, efisien dan efektivitas. Efisien belum tentu efektivitas. Misalnya efisiennya kita ingin pinter langsung dapat sertifikat bisa. Pokoknya belajar set lah, tapi bukan nggak efektif. Begitu ujian selesai, hilang pelajarannya di. Jadi efisien dan efektif seperti itu. Akuntabilitas dan akuntabel. Akuntabilitas keuangan, uang. Nah, akuntabel itu dapat dipercaya bagaimana. Efisiensi, efektivitas, lah itu harus sebagai anak ilmu pemerintahan harus harus dihafalkan ya. Efisiensi itu apa, efektivitas itu apa, akuntabel apa. Terus apa tadi? Akuntabilitas. Nah, itu bahasa-bahasa asing yang harus kita tahu. Efisiensi, profesionalisme. Pelayanan publik harus memiliki kompetensi dan tingkat profesional yang tinggi dalam menjalankan tugas mereka. Mereka diharapkan bekerja dengan integritas dan dedikasi. Ya, oh sorry ya, ada iklan lagi. Nggak tahu kok hari-hari ini kok banyak gangguan. Tapi ini harus kamu pelajari ya dari kita pertemuan ketujuh ini. Ada efisien, ada profesionalisme, ya. Profesionalisme menjalankan pelayanan publik harus memiliki kompetensi dan etika profesional yang tinggi dalam menjalankan tugas mereka. Jadi profesional seperti kemarin ditunjukkan pelayanan publik. Jadi profesional 5 menit ya 9 menit harus selesai. Dan selanjutnya ada selain profesional harus inovasi. Inovasinya apa? Kemarin misalnya pelayanan publiknya harus datang. Sekarang nanti kita sudah mulai SPBS menggunakan pemerintah berbasis elektronik. Jadi pakai kalau dulu harus pakai email, harus pakai website. Sekarang pakai namanya Android sudah bisa. Semuanya sudah oke mudah. Jangan lupa harus ada pulsanya antara lagi seperti itu. Tapi pulsa sekarang bukan masalah juga. Hampir di tiap taman, kalau di Mojokerto di Kota Madya itu di tiap taman itu ada namanya WiFi gratis ya. Kalau di kelihatannya kalau di seluruh Indonesia itu kalau di Bojonegoro tiap apa namanya kantor desa itu ada wifi-nya gratis. Mungkin di Mojokerto sama karena memang apa namanya program pemerintah pusat. Dan selanjutnya selain inovasi ada kepentingan umum atau publik. Seluruh kebijakan tindakan dalam harus diarahkan untuk mencapai kepentingan umum dan kesejahteraan masyarakat. Bukan untuk kesejahteraan yang apa? Bukan kesejahteraan apa namanya pengurusnya yang ngurusi apa namanya kepalanya yang ngurus administrasi bukan, tapi harus untuk kesejahteraan masyarakat. Terus harus ada pemberdayaan masyarakat.
memberdayakan masyarakat untuk lebih efektif dan memiliki peran dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi mereka. Jadi masyarakat harus diberdayakan. Hmm. Akurasi, pastian waktu, keamanan, tanggung jawab harus seperti itu. Jadi harus dilihat. Itu adalah prinsip-prinsip pelayanan publik. Oke, dari sini ada yang tanyakan? Maaf ya tadi banyak iklan terus ini. Banyak gangguan Haris. Kalau tidak ada, ini ada yang kamu harus pelajari untuk persiapan UTS besok. Oh iya, untuk mahasiswa yang lainnya, Pak Dian ingatkan untuk jangan lupa mengumpulkan tugas mata kuliah. Tetap ya, tugas mata kuliah. Kalau ada yang kurang jelas, seperti biasa yang sudah pernah kamu kerjakan, seperti biasa, misalnya mata kuliah apa, kasus-kasus seperti itu, terus kamu kumpulkan ke dianw@unim.ac.id ya. Nah, ada di keterangannya nanti. Nah, besok mungkin saya upload atau nanti agak siangan atau agak sore lah. Tapi ini kamu juga boleh lihat ya soal UTS ini. Tapi insya Allah bukan ini ya. Oke, kita buka lagi. Materi UTS ganjil ini harus kamu buka ya. Sini ada persiapan untuk soal-soal besok. Di sini kalau ada yang kurang jelas, kamu juga boleh bertanya. Pelayanan sektor publik. Nah, ini harus kamu mulai mencari misalnya konsep pelayanan publik itu yang bagaimana tuh. Nah, jelaskan konsep pelayanan publik, mengapa pelayanan publik dianggap sebagai bagian integral dari tugas sektor publik. Nah, konsep pelayanan publik itu apa? Kita lihat. Tadi itu ah, apa namanya? Kalau tadi prinsip ya, prinsip pelayanan publik. Beda nggak prinsip sama konsep pelayanan publik? Ya, kita lihat di sini. Konsep pelayanan publik di sini kalau kita buka atau public service pada intinya berkaitan dengan kegiatan penyediaan jasa untuk orang banyak atau masyarakat. Pelayanan tersebut bisa dilakukan oleh pemerintah ataupun pihak lain atas nama pemerintah. Apa saja konsep pelayanan publik itu? Hmm, ini aja. Nah, mesti transparansi ini harus kamu ingat ya. Itu sudah kita prinsip dengan konsep hampir sama. Jelas harus berkomitmen untuk memberikan informasi yang jelas dan mudah diakses pada masyarakat. Transparansi membantu menciptakan kepercayaan dan memungkinkan partisipasi yang lebih baik dari masyarakat. Transparansi. Jadi seperti tadi, oh transparan, hubungi siapa? Kalau nggak puas, menghubungi siapa? Nah, paling nggak dijak dialog, jangan diajak berantem. Waduh, diajak berantem nanti nggak jadi pelayanan publiknya yang apa dilayani malah masalah hukum. Nah, ini transparansi. Oh, kalau nggak bayar nggak usah bayar. Dan makanya tadi di baliho ini kabupaten belum ada, tapi ini kota ada.
Ini gambarnya Neng Ita. Kok Neng Ita? Ya Neng Ita loh. Kalau kamu aktivasi KTP Tuswar Kota ya, berhadiah langsung. Oh ya, ini tidak tahun berapa ini? Ayo yang warga kota. Kemarin disuruh Pak Praktisi untuk identitas kependudukan digital. Lumayan oleh kaos. Tapi nek balu seperti ini ya Indo, super Indo ya nggak boleh. Ini anu ini mengganggu pemandangan ya. Nah ini beda nema pelayanan publik. Pelayanan SPKT di Polres Mojokerto. Polres Mojokerto ini kabupaten. Awas, ada aplikasinya. Sepan lapor loh, ada kemarin yang dibicarakan oleh Pak Praktisi. Ada aplikasi Dumas Presisi. MPP ini yang di dalamnya ya. Ada gambarnya kalau kamu masuk ke sana. Loh, ini kok gambarnya Gusmu. Dan pencanangan gerakan pembangunan dan pemasangan 7.800 bendera merah putih tahun 2000 di Kota Mojokerto. Oh, kota ya. Nah, ini pelayanan kepegawaian pada BKD tidak dipungut biaya. Kota Mojokerto loh. Telepon pengaduan ada. Span lapor. Tuh. Nah, bentar, tadi mana? Pelayanan publik konsep. Konsepnya ada transparansi, akuntabilitas, hubungannya dengan keuangan, ada efisiensi, ada partisipasi. Oh, ini konsep. Berarti apa? Konsep ya sama ya berarti ya. Konsep dengan apa tadi yang satunya? Konsep dengan prinsip. Jadi prinsipnya itu ya seperti itu. Jadi betul yang kita pelajari tadi, inovasi ada keadilan, kualitas pelayanan jangan sampai menurun, orientasi pada kebutuhan masyarakat, partisipasi masyarakat, efisiensi. Ini konsep pelayanan publik. Nah, jadi bisa kamu kembangkan nanti penulisanmu lebih baik lagi. Konsep lah. Oke, selanjutnya kita lihat lagi partisipasi masyarakat bagaimana? Bagaimana partisipasi masyarakat dalam meningkatkan kualitas publik? Atau gambarkan peran penting. Peran penting pelayan publik meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, sudah 8 ya, peran penting ketika meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Peran pentingnya adalah pemenuhan kebutuhan dasar. Nah, karena nggak punya KTP, punya KTP. Akhirnya bisa diketahui, oh masyarakatnya miskin nih. Paling nggak dapat bantuan BLT loh, dapat makanan. Nah, kebutuhan dasar. Punya pendidikan. Bagi mereka yang mungkin keluarga kurang mampu, bisa ngajukan KIS. KIS itu Kartu Indonesia Sehat. KIP. Nggak apa-apa. Yang penting jangan sampai nggak kuliah. Nah, kalau ada mahasiswa dari UNIM yang
memang benar-benar nggak mampu, jangan sampai terus nggak kuliah, ajukan KIP. Nah, itu ada pemenuhan kebutuhan dasar. Kalau kamu nggak sekolah, terus ngapain? Masa misalnya mau kawin apa, tapi nanti kan harus kuliah kalau bisa. Jadi generasi Indonesia emas itu akan tercapai. Nah, seperti itu. Nah, jadi akses pelayanan, perumahan. Nah, nanti kelihatan, oh orangnya ini memang tidak mampu rumahnya. Rumah mobilnya 5, tapi kok minta kartu Indonesia Pintar misalnya. Atau mengaku orang miskin lah, itu repot. Nah, makanya harus dengan pemenuhan kebutuhan dasar itu akhirnya ketahui, oh ini orang ini benar-benar min anu perlu perhatian khusus. Akhirnya bidang-bidang kualitas hidup masyarakat dapat ditingkatkan. Kalau memang memenuhi kebutuhan aja kurang, akhirnya tugas pemerintah. Oh ini kenapa miskinnya? Miskinnya karena misalnya ya, daerahnya terisolir, daerahnya terisolir atau mungkin entah ya, ada, pokoknya akhirnya kan oh rumahnya atau mungkin dia kurang gizi misalnya. Akhirnya ada penuh gizi sehingga orangnya bisa kerja keras mencari penghasilan yang lebih baik lagi. Jadi kualitas hidup masyarakatnya dapat ditingkatkan. Nggak punya KTP biasanya orang yang nggak tertangani kan nggak punya KTP. Nggak punya KTP, akhirnya ketika pendataan masyarakat miskin ya nggak patut. Terus kono ae gampangannya. Dengan punya KTP apa tadi elektronik misalnya. Nah, KTP biasa aja lah. Nah, elektronik kan harus punya HP. Akhirnya, oh ini masyarakat ini belum dapat pekerjaan, akan dibantu untuk menciptakan lapangan kerja. Itu sebenarnya. Misalnya pemberdayaan masyarakat dapat dimberdayakan masyarakat dengan memberikan informasi, keterampilan dan sumber daya yang diperlukan untuk meningkatkan kapasitas mereka. Membantu menciptakan lingkungan di mana individu dapat berpartisipasi aktif dalam kehidupan sosial dan ekonomi. Nah, akhirnya dapat berdayakan. Kenapa kok di daerah ini masyarakatnya miskin? Nah, sebenarnya kalau di Bojonegoro dulu kan ada istilahnya orangnya miskin, tapi di sekitar situ ada namanya apa? Ada namanya pohon pisang. Nah, akhirnya diberdayakan untuk menciptakan pengetahuan membuat pelepah debok pisang. Diekspor itu akhirnya cuannya ya dari uang dolar ya meningkatlah seperti itu. Tadi diberdayakan. Oh di Mojokerto mana misalnya? Kalau di Batu sana adanya pring pring petuk atau apa itu? Pring apa? Bukan petuk ya. Tapi pringnya itu bagus ya. Nah, akhirnya diberdayakan untuk membuat meja kursi, diekspor. Jadi pemberdayaan masyarakat seperti itu. Kalau di mana ya? Misalnya di daerah Lamongan, Lamongan yang utara itu dekatnya atau Madura ya, Lamongan utara lah, Pantai Jawa. Sangat kering sekali, tapi bisa bisa menghasilkan garam. Supaya bisa menghasilkan garam itu bagaimana? Nah, akhirnya diberdayakan, dibantu alat untuk memisahkan garam, diperbantu permodalan. Tapi ya yang dibantu produk itu masyarakat yang terdaftar punya KTP tadi di situ. Kadang pemerintah itu tidak menginginkan bantuannya itu kembali, enggak. Tapi yang diberikan itu benar-benar masyarakat di situ. Itu makanya pemberdayaan masyarakat di situ kan. Yang ketiga adalah peningkatan aksesibilitas. Nah, dapat ini termasuk akses terhadap layanan kesehatan, pendidikan, transportasi, dan infrastruktur lainnya. Aksesibilitas. Kamu diajak misalnya belajar daring, tapi nggak ada wifi. Tiap hari harus misalnya harus beli pulsa. Ya kapan pinternya. Nah, makanya pemerintah misalnya di sekitar daerah kantor kelurahan atau desa. Kalau di zaman raya itu kantor desanya ada kalau nggak salah wifi-nya. Nah, itu gratis. Nah, apa kamu di situ nongkrong tuh misalnya. Tapi kadang kalau di Mojokerto nggak banyak masalah ya. Kalau di luar Jawa itu mungkin banyak.
sambil minum kopi. Warkop 5.000 sudah dapat pembelajaran 3 jam. Bisa jadi seperti itu, tidak apa-apa. Daripada 5.000 buat jajan ya habis. Itu seperti itu. Peningkatan aksesibilitas di pendidikan. Mau ke sekolah aja jalannya jelek. Harusnya ke sekolah bisa santai, di tengah jalan kebereset, jegur sungai, hilang anaknya. Ada tuh seperti itu. Yang nggak punya jembatan misalnya sekolahnya. Nah, kita bersyukur di UNIM itu lihat Jabon jalannya mulus 4 jalur. Tidak ada alasan sebenarnya nggak pernah datang ke kampus. Nah, kalau belajar daring juga tidak ada alasan karena kita di daerah apa namanya? Daerah yang ada wifi-nya. Kecuali kamu mahasiswanya Pak Dian di Pulau Sumatera sana, Aceh sana atau Medan atau mungkin di Kalimantan atau Papua. Mahasiswanya Pak Dian dari Papua, wifi aja. Jangankan untuk wifi, untuk beli makan, untuk beli bensin 1 liter aja 100.000 atau berapa itu. Nah, itu ada makanya dulu tak terangkan satu harga. Kalau di Mojokerto nggak punya wifi, ya bisa ke warung kopi 5.000 sambil sambil apa ngopi, sambil mendengarkan mata kuliah Pak Dian, sambil download, menciptakan UTS, UAS. Nah, kamu berdaya 4 tahun lulus dari UNIM, siapa tahu 3 tahun setengah lulus. Sudah seperti itu ikut kampus Merdeka misalnya, dapat uang saku, nah, nggak ada alasan nggak bayar kuliah. Harusnya seperti itu. Punya aksesibilitas. Kok nggak tahu ada program kampus Merdeka misalnya? Ya harus diakses. Jangan hanya untuk main game aja HP-nya. Ketika waktunya untuk mengakses bantuan, HP-nya rusak karena akan dibuat main apa namanya Mobile Legend. Waduh, itu tantangan buat kamu. Nah, itu kan kemarin makanya saya singgung. Anak sekarang itu tidak doyan makan, tapi doyan pulsa. Pemberdayaan ekonomi. Nah, kalau kamu memiliki akses peningkatan kesejahteraan ekonomi, ya misalnya ada peluang apa? Peluang-peluang ekonomi. Kita lihat di sini ya, peluang ekonomi. Kita harus juga peluang bisnis. Apakah kamu sudah bisnis? Kalau bisa mau masih muda berbisnis lah. Biasanya yang eh, ya terserah apa nah orang-orang Cina misalnya. Itu yang sudah muda-muda seperti kamu S1 gini sudah berbisnis. Jangan main saja, waktu sangat cepat ya berlalu. Ini wah, makanya anak-anak sekarang itu kadang heran saya itu duitnya kok banyak mengalahkan kita yang sudah kerja bertahun-tahun. Nah, ini modal kecil tapi beromset si niaga. 30 jenis peluang usaha di desa yang bisa kamu coba. Loh, ini karena kamu bisa mengakses, punya aksesibilitas, misalnya digital desa, apa saja dropshipping, jasa pembuatan konten, membuka kelas online, ada toko e-commerce, jangan mau belanja toh di Shopee atau di TikTok, tapi kamu juga jualan, usaha ekspedisi, pengiriman barang, usaha PPOB, ini yang bayar transfer uang, tuh, kayak menulis buku. Nah, kamu siapa tahu punya laptop tapi nganggur, tawani dosenmu, Pak, saya buatkan tulisan Pak. Siapa tahu ada dosenmu yang pinter tapi untuk ngetik itu males. Dapat bisnis. Nah, peluang ekonomi bisa bayar sekolah lagi, penulis buku. Usaha konsultasi dan pelatihan digital. Oh, jangan hanya bicara tentang apa namanya pemerintahan itu, misalnya politik saja. Sekali-sekali mahasiswa FISIP ilmu pemerintahan ya, bukan ilmu komunikasi. Terus mahasiswa Dian membuat pelatihan digital gitu loh. Digital digital pemerintahan. Nah, kan kamu generasi Z ya. Masa bicara politik saja. Politik itu biarkan orang-orang tua aja lah yang ngurusi. Yang kita bicara adalah konsultasi pelatihan digital.
Bagaimana handphone ini bisa menciptakan, membantu pelayanan publik misalnya, menciptakan, menulis buku misalnya. Ya, walaupun kamu berpolitik, tapi jangan sampai tongpes, itu intinya. Kamu berpolitik, orasi di tengah jalan, tapi tongpes ya percuma. Ketika ada yang menawani cuan-cuan, akhirnya haluan politikmu berubah. Itu kan harus dipikirkan. Oh, menjadi translator penerjemah, menerjemahkan apa skripsinya kakak kelas misalnya. Kembangkan channel YouTube. Nah, ini kembangkan channelnya YouTube. Misalnya Pak Dian ada ini, kamu gabung, terus kamu share. Siapa tahu di situ ada gambarmu. Oh, saya ini adalah mahasiswa yang apa ya, mahasiswa yang rajin. Terbukti di YouTube ini sampai ini ada fotonya saya. Oh, jadi ketika saya mau kerja, insya Allah akan misalnya saya akan rajin seperti ketika mengikuti kuliah lo enak kamu nanti siapa ngerti terus tempat kerjamu ada mau menerimamu. Usaha servis alat elektronik, usaha jastip ke kota, usaha warkop wifi gratis. Oh, jangan sampai ini percintaan online ya. Apa? Oh, tapi siapa tahu ada temanmu yang jomblo. Siapa itu yang jomblo itu? Nah, jomblo itu bukan hanya cewek toh ya, cowok ada yang jomblo. Kasihan, kasihan katanya mau terkaja ada gandengannya kok. Orang kan nggak ada katanya gitu akhirnya. Nah, seperti itu. Ada usaha sewa teknologi pertanian, jual bibit tanaman, jual tanaman hias, pom bensin mini, usaha jual pulsa. Mungkin agak kurang ya jual pulsa. Kalau dulu 5 tahun 10 tahun yang lalu oke lah jual pulsa itu. Jasa print out atau fotokopi, ternak ayam kampung, usaha kerajinan mebel, kerajinan tangan khas desa. Desamu apa? Kamu lihat ada di Mojokerto namanya Desa Gunung Gedangan. Berarti gedangnya sak gunung-gunung lah. Siapa tahu dulu itu ada pohon gedang, ya, pohon gedang itu pohon pisang buahnya. Akhirnya seperti Bojonegoro, Bojonegoro itu usaha apa namanya? Usaha kulit pisang, kulit pisang di Bojonegoro, Jawa Timur. Ada bumdesnya. Kita lihat lagi sebentar. Kalau nggak Google nggak bisa ya. Kembangan keolahan ini kalau ada gambarnya. No, kamu mahasiswa kalau bisa walaupun masih muda, Bapak Dian kalau dulu kakak-kakak kelasmu seperti itu, kamu jangan nganggur aja walaupun ikut program praktisi, ikut program MSIB misalnya. Jangan lupa mengembangkan usaha. Masih belajar ibaratnya mahasiswa itu apa? Kalau kamu melakukan penelitian masih disungkani lah. Beda dengan LSM ya. LSM itu ditakuti bukan disungkani. Kalau mahasiswa disungkani, disegani. Kalau SM itu ditakuti karena biasanya kan ya nggak tahu ya SM itu hubungannya mesti ora-arik administrasi, keuangan. Kalau mahasiswa menanyakan apakah dana desa itu sudah terciptakan dengan baik ini seperti ini. Ada di Bojonegoro itu pelepah kulit pisang ini loh. Oh, pelepah. Jadi apa ini kalau di Bojonegoro? Tali tali tambang ini, jutaan rupiah. Jangan sampai peluang itu diambil oleh gampang kalau dikatakan rasis ya. Anak-anak orang Jawa gini nggak punya cuan, padahal ini loh bisa untuk kipas, pelepah pisang, ya, pisang ledre. Kalau di Bojonegoro ledre, kalau di Mojokerto apa ya? Dia sudah jarang keliling karena Mojokerto ya. Nah, ini nah,
berikan aksesibilitas, pemberdayaan ekonomi, pengentasan kemiskinan ya jelas kalau sudah punya bisnis, insya Allah nggak miskin lah. Kalau kamu punya keahlian tertentu, misalnya kamu punya keahlian komputer, kamu bisa mengakses peluang kerja. Ya, mungkin juga akan ketemu orang yang jual beli kerja. Jadi bisa aja. Tapi kan akhirnya kamu ngerti, oh usaha seperti ini jangan dilakukan karena nanti penipuan misalnya. Terus benar-benar orang yang misalnya, nah ini benar-benar peluang. Jangan sampai jadi trafficking, korban trafficking. Apa itu? Jual beli manusia, trafficking, human trafficking. Wah, kamu dijual beli, organmu dijual beli. Wah, ini ada gambarnya apa ya? Semoga nggak serem ya. Wah, trafficking ini seperti ini, seksual, forced labor, debt bondage, kerja paksa, domestic servitude, nggak tahu ini, jadi pengebom, organ removal loh, unok, trafficking itu seperti itu. Force begging, child soldier, kamu anak-anak jadikan mesin perang, force marriage, dikawin paksa, karena kamu sudah tahu, karena kamu nggak miskin. Korban yang di traffic itu rata-rata orang miskin. Miskin bisa karena memang kemampuannya, atau memang karena dia miskinnya karena nggak punya kesempatan, atau mungkin nggak punya skill. Nah, satu hal dari Pak Dian itu pesannya apa? Kamu harus punya skill. Makanya kalau kuliah ya sampai selesai. Jangan terus semester 2 3 putus. Sudah masuk UNIM kok putus. Kecuali dulu belum masuk UNIM bisa pindah. Nah, itu berarti kan seorang orang itu nggak kon ya pokoknya nggak setia lah. Harus perjuangan harus selesai sehingga memperoleh pengetahuan. Kalau seorang punya pengetahuan, skill, nggak nggak akan ke negeri ini membuat orang itu kelaparan. Ibaratnya bisa nandur, bukan nandur itu bahasa Indonesia, bisa menanam satu biji gitu aja. Nah, dia nanti akan bisa menanam biji yang lain, misalnya biji jagung. Oh, seperti ini nah. Jadi harus punya uh, keahlian. Ya, mereka yang miskin ada dua kan, memang beberapa hal. Pertama, aksesnya nggak ada. Kedua, tidak punya keahlian. Yang ketiga, mungkin salah salah menjalankan bisnisnya seperti itu. Tiga itu. Tapi kalau salah satunya punya keahlian, bagaimanapun keadaannya, dia akan kembali pulih lagi. Itu pesannya Pak Diat. Jadi kalau kalau bekerja harus punya keahlian dan insya Allah nggak akan ya, ibaratnya segampangnya menjadi miskin itu seperti itu. Meningkatkan stabilitas ekonomi, pengentasan kemiskinan, kualitas layanan. Nah, jadi terjadi peningkatan kualitas tinggi. Nah, peningkatan kualitas pelayanannya ini bagus. Rakyat rakyat mesti percaya. Misalnya kamu pernah nggak ke Samsat Mojokerto itu? Kalau dulu menjadi yang terbaik. Nah, sekarang ya Mas, insya Allah masih. Kadang seperti gini, kalau dulu kan kalau ke Samsat titip calo. Kalau sekarang enggak, karena percaya langsung dari situ langsung ditangani. Ya, kalau ada masalah diperbaiki, ya kualitas lainnya seperti itu. Pelayanan publik, peningkatan kualitas pelayanan lewat HP. Kamu akan lebih percaya daripada lewat yang lainnya. Bisa lihat judi online kalau HP-nya nggak pas. Karena sudah biasa akhirnya ikut pelayanan publik secara online. Dan selanjutnya pengelolaan sumber daya secara berkelanjutan, baik sumber daya alam, SDM. Nah, jadi alat yang efektif dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Jadi orang itu nggak ribet. Makanya dulu ada uang administrasi istilahnya. Padahal administrasi itu bukan uang dalam arti orang bapak-bapak senang ya. Tapi administrasi itu sebenarnya suatu proses. Akhirnya dipelesetkan administrasi itu memudahkan yang sulit, menyulitkan yang mudah. Memudahkan yang sulit, menyulitkan
yang mudah. Nah, itu karena pelayanan publiknya kurang bagus. Tapi kalau sudah pelayanannya bagus, ya akan seperti itu. Akan peningkatan kualitas dan lain sebagainya, termasuk menghapuskan apa tadi, pengentasan kemiskinan. Nah, ini peluang-peluangnya loh. Usaha kerajinan mebel, usaha desainer, penginapan, kebun buah, ternak ikan makan. Terus apalagi misalnya jualan pupuk organik, sayur, ternak ayam petelur. Nah, usaha-usaha yang perlu dilakukan. Terus apalagi ya? Contoh-contoh pelayanan pelayanan publik yang sukses. Contoh nyata pelayanan publik yang sukses. Ada, kita lihat di sini, kita tanyakan Mbah GPT. Kalau dulu kan Mbah Google ya, sekarang Mbah Google sudah tua banget. Akhirnya nggak nggak efektif. Kita tanyakan Mbah GPT aja. Contohnya apa? Nah, pelayanan publik yang sukses sisinya di Singapura. Berhasil mengintegrasikan teknologi informasi komunikasi untuk efisiensi dalam tas pelayanan publik. Singapura menghadirkan berbagai layanan online. Jadi isinya apa? Jadi kalau sudah bagus integrasi, dia akan menghadirkan pelayanan yang bahkan dapat apa namanya insentif, memberikan insentif, insentif yang kayak duit atau apalah. Salah satunya contoh. Isinya apa? Info, berbagai departemen pemerintah, e-citizen, termasuk pelayanan publik, izin, terus apa? Smart National Initiative mengintegrasikan teknologi dalam berbagai bentuk aspek transportasi, kesehatan, nah, seperti itu. Jadi ini salah satu contohnya di Singapura. Nah, kita nggak bisa sepertinya Singapura. Kenapa? Singapura karena besarnya mungkin sama Jakarta atau anuan, kabupaten atau kota. Nah, kita 100 kalinya Singapura. Makanya ketika perbandingan internet nomor satu Singapura, Singapura besarnya kota Malang. Misalnya Malang Merdeka sendiri mungkin ya nggak nggak seruat nih. Karena Mojokerto, ada Lamongan, ada Gresik, ada yang mencuri kabel. Mau macam-macam di Indonesia itu. Pelayanan publik, pabriknya akhirnya ada yang pura pura-pura tahu kalau ngurusi administrasi publik atau memang nggak tahu, ya itu kan seperti itu. Nah, kalau datang itu kalau Pak Dian ngurusi administrasi publik apa pelayanan publik itu kayak ke sana, udah kayak kalau mendengarkan curhatannya mereka. Padahal ya hal seperti itu sudah biasa. Bes. Seharusnya ditanyakan partisipasi masyarakat meningkatkan kualitas publik. Apakah yang harus dilakukan? Partisipasi. Tanyakan Mbah GPT aja, sorry. Ini sorry batuk. Partisipasi masyarakat dalam meningkatkan kualitas publik harus bagaimana? Yang pertama harus memiliki umpan balik yang konstruktif. Jadi umpan baliknya. Nah, nanti makanya ada spam lapor. Oh, misalnya yang ngurusi di bagian perizinan, jangan kasih orang yang tua, yang mau pensiun. Nanti buka komputer,
nggak bisa buka passwordnya yang anak muda gitu, yang cantik misalnya, atau yang tampan. Nah, wis ganteng, tampan, cantik atau pinter, nah, bisa memberikan jawaban yang baik, sopan, ramah. Nah, jadi seperti itu. Oh, akhirnya nggak takut. Misalnya yang sering itu misalnya di bank-bank itu ya, di KI customernya itu yang kok bagian pelayanan pabriknya itu, mbak-mbaknya baru-baru sing atau masnya-masnya sing ganteng-ganteng. Nah, tapi juga pinter dalam komputer seperti itu. Jadi, nah, pinter juga bisa ada kerusakan dalam sistem, bisa melakukan perbaikan atau penyesuaian diperlukan. Nah, dan baliknya yang ketiga, yang kedua adalah transparansi dan akuntabilitas, mendorong masyarakat mengenai kebijakan anggaran, proses pengambilan. Nah, jadi transparan. Oh, alah, beda anak dulu dengan sekarang. Kalau dulu mungkin masih aja intip-intip delik ya, delik nopo carane. Nah, kalau bisa dipersulit, kenapa dipermudah kan itu. Nah, tapi dengan anak-anak generasi Z itu mungkin transparansi ya transparansi nggak ada yang disembunyikan. Nah, caranya melaksanakan administrasi ya seperti ini, ya ini nggak usah diangel-angeli. Yang ketiga adalah keterlibatan dalam pengambilan keputusan. Jadi tidak hanya di kantor tok, oh, misalnya dalam hal BPN, misalnya BPN itu ngurus pertanahan, ya masyarakat dilibatkan, ini loh batasnya, patoknya tanah ini sampai sini, nggak boleh sak penanya sendiri. Selanjutnya pemberdayaan masyarakat. Masyarakat juga diberdayakan. Oh, caranya memberi batasan lahan harus seperti ini. Di foto dari satelit, cepret. Oh ini, sekarang kan itu. Kalau dulu motonya pakai manual, sekarang pakai drone, bahkan pakai ada aplikasi di HP ada. Masyarakat ngerti. Oh iya, ini tanahnya ini. Selanjutnya adalah pemanfaatan teknologi. Platform daring atau aplikasi seluler untuk memberikan laporan atau teman balik langsung. Jadi seperti ini. Jadi masyarakat, terus sebentar ada iklan ya. Jadi pemanfaatan teknologi kalau dulu platform daring. Jadi kamu juga harus bersyukur ya. Kita melakukan pembelajaran secara daring. Mungkin bagimu tidak begitu ngerti ya, hanya mendengarkan. Tapi sebenarnya lebih cepat kita berinteraksi. Oh, misalnya pelayanan publik, nah, Pak Dia bisa menceritakan. Kamu selanjutnya tinggal browsing. Oh, ini maksudnya pelayanan publik. Oh, ini ada contohnya. Oh, ada ini YouTube-nya. Lebih enak pembelajaran daring daripada luring. Kalau luring itu ngobrol lah, bawa bolpen, spidol, dosennya belum sikatan ya cerut. Ya. Maksudnya yes, ngiler mereka istilahnya. Kalau ini kan enggak, kamu mendengarkan. Oh ini pemanfaatan teknologi. Oh iya, partisipasi masyarakat meningkatkan pelayanan harus pemanfaatan teknologi. Oh iya, jadi tidak hanya untuk main game toh, tapi bisa untuk mengurusi administrasi apa. Nah, terus ada pendidikan dan informasi, hak-hak mereka. Oh iya, pendidikan informasi. Jadi hakmu apa? Misalnya mengurus KTP, ya nggak boleh sampai berjam-jam. 5 menit selesai. Foto sudah ada, hilang KTP-nya, kliknya. Informasinya apa? Yang punya KTP Mojokerto nanti masuk rumah sakit gratis. Nah, tapi di sini sudah, kamu mungkin Mojokerto sampai. Puskesmas, masuk puskesmas Mojokerto gratis. Kok masih ada yang bayar? Wah, nggak bener nih. Masukkan span lapor ini. Nah, jadi pendidikan dan informasi penting. Meningkatkan pelayanan. Nah, kadang malah yang gila lagi di diam-diam di syuting. Ini, loh, kok ini ada yang maksudnya, makanya hati-hati setiap gerakanmu. Beda dengan Pak Dian dulu. Setiap gerakan itu ada kamera tersembunyi. Misalnya yang memberikan pelayanan itu nggak benar ya di syuting ya, langsung. Yang ketujuh adalah monitoring dan evaluasi bersama. Itu, oh,
s- jadi misalnya pelayanan di rumah sakit, wes aja masuk rumah sakit ini. Nah, ada tapi kos. Kalau masuk rumah sakit ini pulang tinggal nama. Oh, karena pelayanannya kurang baik. Kalau masuk rumah sakit itu nanti diler-ler di IGD berjam-jam nggak ditangani dokternya, dokternya asik TikTokan misalnya. Kalau dokternya enggak datang, ada rumah sakit seperti itu yang tapi nek nggak digerakkan seperti itu rumah sakitnya nggak akan berubah. Harus dimonitoring dan evaluasi bersama. Oh, rumah sakit ini loh. Kalau masuk mesti orangnya, akhirnya rumah sakitnya marah-marah kan. Tapi kalau yang menguploadnya itu punya bukti, ya yang marah-marah itu kena. Katanya pencemaran nama baik macam-macam. Tapi harus diviralkan sehingga rumah sakit akan berikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat. Itu ya namanya yang disebut dengan partisipasi masyarakat. Dan yang terakhir adalah diskusi meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik. Jadi teknologi dan pelayanan publik, nah, kamu harus tahu teknologi apa saja yang terdapat di kita lihat tanya Mbah GPT. Penerapan pelayanan daring, online service. Jadi seperti ini kamu juga jangan diam tok, Mbak Pak Dian. Pak, sudah jelas. Nah, biasanya Pak Dian kan pertanyaannya di dua. Kamu jelas atau belas? Nah, semoga kamu jelas diterangkan ini. Nah, online service ini termasuk Pak Dian itu melayani kamu sebagai mahasiswa. Bukan karena Pak Dian dosen terus nggak mau dengar, tapi kamu punya apa ya? Nah, siapa tahu Pak Dian bisa memecahkan permasalahan bersama. Kalau enggak kita lihat bareng-bareng. Oh ini di Mbah GPT ada jawaban seperti ini. Oh, di Mbah Google seperti ini. Mbah-mbahnya ini perlu diupdate lagi menjadi pilot AI. Kurang jelas Pak, saya tak cari sendiri. Enggak apa-apa, pinter. Ada portal pelayanan publik, mengisi formulir macam-macam. Terus ada sistem manajemen informasi pelayanan, mendukung pengambilan keputusan lebih baik. Nah, jadi ada pilihan seperti kamu di e-commerce ya. Kamu beli misalnya beli apa ya? Beli HP ini atau beli HP ini. Sama-sama RAM-nya 8 8 giga 286. Nah, misalnya merek Xiaomi sama Oppo apa yang itu nanti tinggal batalkan atau nah, seperti itu sistem manajemen pertanyaan. Mau suntik di sini atau di sana? Mau di rumah sakit ini atau enggak? Itu sistem manajemen dan aplikasi seluler. Aplikasi seluler memungkinkan masyarakat mengakses informasi dalam pemeriksaan langsung. Seperti tadi KTP seluler. Jadi mungkin seperti Kris itu ya. Nanti ketika nganu dibuka aplikasi HP-nya, tek gitu langsung cair bantuan pemerintah. Bisa jadi seperti itu aplikasi sudah. Hanya penggunaan teknologi sensor dan IoT, Internet of Things, yaitu mengulang data secara real time terkait dengan berbagai aspek pelayanan publik, misalnya sistem transportasi pinter, monitoring, pemantauan keamanan publik. Lah. Tinggal kita duduk manis, terus kita tinggal duduk, terus dapat. Nggak usah bingung beli bensinnya, tinggal bayarnya kris itu kita bisa keliling dunia, sobat bisa jadi. Mungkin sekarang keliling Mojokerto lah, sampai Delanggu, sampai Mojosari, sampai Surabaya. Internet of Things, misalnya transportasi pintar. Kalau di Jakarta sudah, kamu punya uang 8.000, itu bisa keliling Jakarta. Yang namanya busway. Dengan syarat kamu tidak keluar dari jalurnya. Misalnya pindah koridor dari A sampai B, itu bisa. Tapi ketika kamu sudah keluar dari koridor atau pintu gerbang, ya bayar lagi. Nah, harusnya Mojokerto sebagai termasuk gerbang Kertosusilo, gerbang Kertosusilo, Gresik, Bangkalan, Sidoarjo, Lamongan, Mojokerto, Sidoarjo, Lamongan, Surabaya. Nah, itu harusnya bisa seperti Jakarta. Bisa. Kamu ke Surabaya hanya berbekal 5.000 tanpa kemana-mana ya.
pulang lagi tanpa bayar bisa, tidak, misalnya tidak keluar dari koridornya. Atau sangu 10.000, 10.000 bensin 1 liter kita ke Surabaya paling butuh dua, ya 1,5 liter, 15.000 lah. Dengan kamu 10.000 sudah pulang pergi misalnya, sehingga kamu ke Surabaya nggak perlu harus bawa mobil sendiri, sepeda sendiri. Nah, jadi TOT, TIoT, Internet of Things. Nah, teknologi analitik data membantu pemerintah membuat keputusan lebih informasional. Nah, ini AI, analitik data, teknologi analitik data. Jadi tidak hanya kita ketika kuliah online ini aja. Nanti ada, oh, misalnya kasus di Amerika seperti ini, kasus di India seperti ini. Jadi nanti keluar Mbah Cap GT gitu, tapi yang khusus mengatur pemerintahan. Bisa jadi seperti itu. Oh, seperti ini terjadi perang, akhirnya terjadi perang Irak-Iran. Seperti ini akhirnya terjadi Palestina dan Israel. Oh, harus seperti ini, bisa anunya. Nah, Cap GT-nya tidak hanya membahas tentang pembelajaran seperti kita dari, tapi bisa aspek pelayanan sektor publik, kebijakan sektor publik bisa. Nah, informasional, jadi lebih bagus lagi. Pemberdayaan partisipasi, jajak pendapat, keterlibatan warga, dan itu partisipasi. Dan saja keamanan informasi. Nah, ini yang paling penting adalah keamanan. Kamu bisa beli macam-macam, tapi nek HP-mu dibobol orang, ya wassalam, uang berapapun hilang. Jadi selanjutnya adalah keamanan informasi, keamanan administrasi. Bukan berarti apa ya? Kadang kalau dulu kan orang digendam itu mesti uangnya hilang. Ternyata gendamnya bukan seperti harus disuuk-suuk, itu enggak, dibijui dengan dibohongi ya, dengan penggunaan peningkatan alat teknologi informasi. Itu yang sangat bahaya mana. Nah, itu contohnya teknologi dan pelayanan. Dan yang terakhir evaluasi kepuasan pelanggan. Nah, ini terakhir contoh baliho evaluasi evaluasi pelayanan publik. Kita lihat penyusunan standar pelayanan SIM Polres Pati. Jadi harus ada. Nah, ini ada macam-macam ya. Evaluasi nggak ada ya contohnya. Pokoknya seperti itu. Jadi dievaluasi. Evaluasi pelayanan publik dengan apa ya? Kita lihat. IPP. Kebijakan pelayanan bagaimana, profesional SDM bagaimana, sarana pelayanan. Nah, ini hasilnya IPP-nya. Pemuda, IPPKL, sistem informasi pelayanan publik, SIP, konsultasi pengaduan, inovasi pelayanan, jadi seperti ini. Kelurahan Ngerong, waktunya ini TM1. Nanti ada seperti ini. Nah, nanti ada namanya apa biasanya? JTV Award. Nah, Jawa Pos, Jawa Pos apa? Aduh, saya lupa. Tadi ada iklan lewat loh karena Jawa Pos Award. Nah, seperti ini ada robotik. Oh, mana ya? Jawa Pos Otonomi Award ya. Sekarang masih ada nggak udah ya? O- Otonomi Award. Nah, kenapa? Banyuwangi, Trenggalek raih Piala Emas mengapresiasi renovator. Nah, harus seperti itu. Jadi apa namanya apa? Evaluasinya bagus. Ada hadiahnya, menang-menangan. Apa namanya? Award.
Award itu apa? Award atau award pelayanan publik. Dikasih hadiah loh ini. Siapa ini? Piagam penghargaan. Nggak jelas. Kepala Badan Aset dan Inovasi Nasional Laksamana TNI Handoko. Kenapa ya? Pan RB. Netralitas ASN. Dia harus ada award pelayanan publik. FLA. Ini. Tanjung Pinang, Kota Tanjung Pinang memiliki inovasi tata kelola pelayanan publik. Oleh hadiah. Public Service Award. Nah, ini ada. Inovasi sosialisasi dan publikasi. Ini UB ya. Universitas Brawijaya. Malah. Kamu harus sering-sering lihat. Nanti di papan atau di kantornya itu nanti ada ini loh. Piagam. Piagam award pelayanan publik. Nah, kasih menghargaan. Standar pelayanan publik kepada Dinas Pendidikan dan Catatan Sipil Kota Palu. Nah, ini Ombudsman yang berikan. Kemenham raih penghargaan standar pelayanan publik. Kamu lihat, tapi nanti terus kamu coba melakukan pelayanan di situ. Nanti naik pelayanan publiknya, gak karuan berarti ya bener tak dapat pelayanan seperti itu kan batin aja wes. Paling piagame mbuh tuku mbuh apa. Misalnya dapat pelayanan penghargaan seperti ini kok pelayanannya masih amburadul. Semoga enggak ketika sudah dapat penghargaan seperti ini pelayan juga baik. Ya, piagam pergaman, Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Kota Labuk Lubuk Tingau. Pokoknya es gitu. Itu mungkin yang Pak Dian sampaikan untuk persiapan kamu UTS nanti. Juga menambahkan materi-materi yang perlu kamu pelajari. Nah, dari sini ada yang ditanyakan. Materinya kemarin kamu upload ya di grup. Jangan terlalu lama nanti hilang. Aplikasi Word itu apa? Biasanya seminggu ke 3 hari itu hilang. Ada yang ditanyakan sebelum kita akhiri? Semoga kita pertemuan selanjutnya itu Pak Praktisi segera bisa hadir ya. Karena kita butuh ya informasi dari Bapak Praktisi tentang kebaharuan, bukan pembaruan, kebaharuan pelayanan sektor publik. Ya mungkin beliaunya ya karena tugasnya banyak ya. Mungkin juga cara mengajarnya mungkin agak membuat ngantuk ya. Nah, semoga enggak. Tapi satu hal yang harus kita inginkan adalah beliau itu pelaksana pelayanan publik, ya pengalamannya lebih dari Pak Dian ya. Kalau Pak Dian kan dosenmu di sini pelayanan mahasiswa. Jadi niatnya jangan lupa untuk memperoleh ilmu. Itu pesannya Pak Dian. Oke, enggak kalau nggak ada yang ditanyakan kita apa absen terakhir untuk setelah itu bisa kita apa akhiri. Monggo silakan dibuka kameranya semuanya. Kalau ada yang ditanyakan boleh, kalau ditanyakan lewat WA juga boleh. Jadi Pak Dian terbuka. Kalau kita nggak ngerti sama-sama, ya namanya belajar seperti itu. Karena Pak Dian otaknya belum AI ya mungkin ya, artificial intelligence. Tapi sebenarnya malah super AI ciptaannya Tuhan. Nah, ayo monggo silakan dibuka semua kameranya. Kita foto bareng. Paling nggak kenang-kenangan. Ketika besok kamu sudah lulus dari UNIM, inilah ada fotonya dengan Pak Dian, wah, dengan Pak Praktisi misalnya. Monggo dibuka semuanya kameranya. Kita absensi. Ada yang di kelas mungkin ya, acara apa ya? Saya nggak tahu. Apakah ngajar mungkin Pak Praktisi? Ada yang Sabtu? Nah, ini. Besok kalau semester depan ada praktisi yang dari Jakarta, mungkin kamu sudah kenal, jadi kita lebih fresh. Kalau satu mungkin gak ngantuk ya, dosen satu aja gak ngantuk, apalagi orangnya. Oke, saya tunggu yang belum dibuka kameranya. Hmm, kita satu, dua, bentar, kita buka. Satu, dua, tiga.
Oke, kalau nggak ada, terima kasih Kak gitu atas kehadirannya di apa pembelajaran hari ini. Semoga menambah manfaat dan persiapkan minggu depan UTS ya. Nanti absennya minta ke anu ya, ke TU ya. Oke, kita tutup. Alhamdulillah hari ini kita tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi Semangat wabarakatuh. selalu ya teman-teman mahasiswa. Ada peningkatan lah 14.